Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng, NIM 11201011862, kelas SP 4.1, Stikom PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS mata kuliah Manajemen Keuangan. Jadi di sini saya akan menganalisa akun dan membuat ayat jurnal umum, memposting jurnal umum ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan membuat ayat jurnal penyesuaian. Nah, di sini terdapat soal PT Eksterior merupakan perusahaan jasa di bidang pertamanan atau landscaping. Penutupan buku perusahaan dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021. Perkiraan dalam buku besar perusahaan pada tanggal 30 November 2021 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat yang pertama ada kas dengan nomor perkiraan 101, saldonya 58.340. Kemudian ada piutang usaha dengan saldo 59.200. Nah, kemudian ini disalin di sini. Nah, setelah itu kita membuat jurnal umum. Di sini ada soal transaksi yang terjadi selama bulan Desember 2021 yang belum dibukukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal 1 Desember dibeli dari PT Imora sebuah kendaraan dan peralatan kantor masing-masing senilai Rp 36 juta dan Rp 12 juta. Dibayar Rp 36 juta dan sisanya akan dibayar di kemudian hari. Nah, berarti tanggal 1 Desember ini kita melakukan pembelian 2 item, yaitu kendaraan dan peralatan kantor, yang masing-masing itu 36 juta dan 12 juta. Baru dibayar 36 juta. Nah, jadi untuk kendaraan 1 Desember debit 36 juta, pada kas kredit 36 juta. Nah, kemudian tanggal 1 Desember lagi kita beli peralatan kantor dengan debit 12 juta, namun belum dibayar. Jadi hutang 12 juta. Kemudian tanggal 4 Desember diterima tunai Rp 17.500.000 dari pekerjaan sebuah taman. Nah, berarti kita mendapatkan jasa di sini. Berarti pendapatan jasa masuk ke kas debit 17.500.000 pada pendapatan jasa 17.500.000. Kemudian tanggal 5 Desember dibayar biaya iklan 17.500.000 dari pekerjaan sebuah taman. Mohon maaf, tanggal 5 Desember dibayar biaya iklan untuk 6 kali pemasangan sebesar 5.400.000. Pemasangan iklan setiap tanggal 5 terhitung hari ini. Nah, berarti iklan ini kan akan mau dibayar. Berarti iklan dibayar di muka debit 5.400.000 pada kas kredit 5.400.000. Kemudian tanggal 8 Desember dibeli tunai perlengkapan kantor seharga 3.550.000. Nah, perlengkapan kantor dibeli dengan debit 3.850.000 pada kas kredit 3.850.000. Kemudian tanggal 10 Desember diterima pelunasan dari debitur sebanyak 25 juta. Nah, jadi kita menerima kas sebesar 25 juta dari piutangnya, yaitu 25 juta juga. Kemudian 12 Desember dibayar beban pemeliharaan kendaraan operasional 6.500.000. Jadi kita bayar beban pemeliharaan dengan debit 6.500.000 pada kas 6.500.000. Tanggal 4 Desember dibayar upah kerja honorer
9.700.000. Jadi kita membayar pekerja honorer sebanyak 9.700.000. Nah, jadi kredit kas 9.700.000. Kemudian 17 Desember diambil uang tunai sebanyak 9 juta untuk keperluan pribadi Tuan A. Nah, ini prefer. Di sini prefer dengan debit 9 juta, lalu juga menambah kas 9 juta. Kemudian 20 Desember beban listrik dan telepon dibayar rekening listrik dan telepon bulan Desember 2021 sebanyak 650.000. Nah, di sini 20 Desember kita beban listrik dengan debit 650.000 pada kas 650.000. 22 Desember telah diselesaikan pembuatan dekorasi taman hotel megah dengan total faktur 17.600. Dalam hal ini baru diterima 12.500.000 dan sisanya di kemudian hari. Nah, jadi pendapatan jasa kita seharusnya adalah 17.600.000. Namun yang diterima masuk kas baru 12.500.000. Si customer, si pelanggan hutang kepada kita, maka piutangnya adalah 5.100.000. Kemudian tanggal 24 Desember dibayar upah karyawan harian, gaji bulanan, dan tunjangan sebesar 18.300.000. Nah, berarti kita membayar beban gaji dengan debit 18.300.000 pada kas 18.300.000. Lalu 28 Desember dibayar utang usaha kepada debitur Rp 19 juta. Nah, jadi dari debitur dibayar hutang 19 juta pada kas bertambah 19 juta. Beban rupa-rupa 31 Desember dibayar uang parkir, kebersihan, keamanan, sumbangan, dan lain-lain. Banyak 2.600.000. Nah, kemudian di total hasilnya 183.100.000 rupiah. Alhamdulillah ini kreditnya juga balance dengan debitnya. Kemudian kita posting ke buku besar. Nah, jadi di sini yang pertama akun kas. Kita mengambil dari jurnal penyesuaian. Yang pertama, kas atas dibeli kendaraan. Kredit 36 juta. Lalu pendapatan jasa debit 17 juta. Beban iklan ini bukan iklan, tapi iklan dibayar di muka. Kredit 5.400.000. Kemudian dibeli perlengkapan sebesar 3.850.000 kredit. Kemudian diterima pelunasan dari
Kemudian, diterima pelunasan dari debitur atau kita mendapat pemasukan kas sebesar 25 juta. Berarti di sini debit. Lalu beban pemeliharaan pada kas kredit 6.500.000. Lalu beban gaji pada kas kredit 9.700.000. Dan ada prive pada kas 9 juta, kredit 9 juta. Beban telepon dan listrik 650.000. Pendapatan jasa pada kas 12.500.000. Debit 12.500.000. Beban gaji kredit pada kas 18.300.000. Dibayar utang usaha 19 juta. Kemudian beban rupa-rupa pada kas 2.600.000. Lalu di sini karena ini saldo, jadi karena saldo dengan kredit maka dikurangi. Kemudian di sini ditambah debit lagi, lalu dikurangi kredit, ditambah debit lagi, dikurangi kredit. Jadi kalau misalkan saldo lalu di bawahnya itu kredit dikurangi. Kalau misalkan debit itu ditambah. Nah, hasilnya adalah untuk akun kas 2.340.000. Kemudian ada piutang usaha akun 103 piutang usaha. Nah, di sini ada piutang tanggal 10 Desember sebesar 25 juta. Kita masukkan di kredit sesuai dengan di jurnalnya. Lalu tanggal 22 Desember ada piutang juga dengan debit 5.100.000. Ini disesuaikan dengan akun, dengan jurnalnya maksudnya. Meskipun di dalam jurnal bulan Desember ini hanya beberapa akun, namun yang akun pada pembukuan bulan Desember itu ditulis juga di buku besar. Jadi saldo pembukuan pada bulan November itu dimasukkan ke saldo awal ini. Yang lainnya juga seperti itu. Kurang lebih ada 27 akun. Nah, kemudian kita membuat neraca saldo. Nah, ini kita ambil dari pembukuan jurnal pembukuan bulan November. Nah, seperti ini. Kita kas mengambil dari buku besar sebesar 2.340.000. Kemudian piutang usaha disesuaikan di buku besar
39.300.000. Perlengkapan kantor ke 8 juta. Lalu seluruhnya disesuaikan dengan akun buku besar. Hasilnya balance. Kemudian pada jurnal penyesuaian. Nah, berikut ada soal-soal data tambahan untuk penyesuaian. Yang pertama, nilai perlengkapan kantor yang sudah terpakai sampai dengan tanggal 31 Desember adalah 6 juta. Kemudian ditulis di sini beban perlengkapan kantor dengan debit 6 juta, kredit pada perlengkapan kantor 6 juta. Lalu ada asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi untuk jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Nah, pada beban asuransi ini adalah debit 4.500.000. Mengapa 4.500.000? Karena pada neraca saldo akhir beban asuransi itu 0. Mohon maaf, beban asuransi itu kan saldo awalnya 9 juta. Asuransi dibayar di muka itu saldo awalnya itu 9 juta. Nah, ini 9 juta. Lalu kemudian 9 juta itu kan dibayar per bulan. Berarti 9 juta dibagi 12 sama dengan 750.000 per bulan. Sedangkan di soal untuk jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal 1 Oktober. Berarti 6 bulan dikali 750.000. Hasilnya adalah 4.500.000. Kemudian beban iklan. Pemasangan iklan sampai tanggal 31 Desember baru dilakukan sebanyak 1 kali, yaitu pada tanggal 5 Desember. Beban iklan baru dibayar 1 kali atau 900.000. Saldo awalnya 5.400.000 dibagi 6 sama dengan 9.100.000. 6 itu adalah 6 kali pemasangan. Dan saldo sebelumnya itu 0. Kemudian kemudian selanjutnya penyusutan tahunan atas aset tetap ditentukan sebesar 20% dari harga perolehan. Atas peralatan kantor dan kendaraan yang dibeli pada tanggal 1 Desember juga belum melakukan penyusutan.
Kemudian ada beban bunga. Bunga atas pinjaman bank selama 30 hari belum dibayar. Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 18% per tahun, dan setahun itu 360 hari. Nah, jadi di sini beban bunga pada neraca saldo kan 40 juta. Beban neraca saldo awal nah utangnya kan 40 juta. Nah, jadi di sini 40 juta dikali 18%. Hasilnya adalah 7.200.000. Kemudian 7.200.000 dibagi per tahun 360 sama dengan 20.000. Nah, kan telat 30 hari. Berarti 20 telat 30 hari berarti 20.000 dikali 30 sama dengan 600.000. Nah, di sini. Berarti beban bunga debit 600 pada utang bunga 600. Kemudian yang di-6, upah karyawan harian dibayar sekali seminggu pada setiap hari Sabtu sore untuk 6 hari kerja. Senin sampai dengan Sabtu sebesar 2.400.000. Tanggal 31 Desember jatuh pada hari Kamis. Nah, beban gaji dan upah pada gaji. Jadi beban gaji, coba lihat saldo awalnya. Ini sebesar 2.400.000 dibagi 6 dibagi 6 hari itu 400, berarti 400.000 dikali 4 karena hari Kamis, maka 1.600.000. Nah, setelah dijumlahkan hasilnya adalah sebagai berikut. Kemudian pada buku besar disesuaikan. Di sini ada beban perlengkapan kantor dengan debit 6 juta, beban perlengkapan kantor debit 6 juta, dan perlengkapan kantor kredit 6 juta. Nah, lalu ada beban asuransi 4.500.000, debit 4.500.000, dan asuransi dibayar di muka 4.500.000. Ini ditambah ke buku besar, diposting ke buku besar sesuai dengan jurnal penyesuaiannya. Kemudian kasnya diperoleh 2.340.000. Dan ada neraca saldo penyesuaian. Nah, ini juga diposting dari buku besar penyesuaian. Kemudian di sini ada perubahan modal. Pendapatan jasanya 176 juta. Nah, ini diperoleh dari
neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu labanya ini dikurangi dari pendapatan jasa, hasilnya 3.940. Untuk perubahan modal awal 176 juta, kemudian ada pref, dikurangi pref 25.300, laba bersihnya 3.940. Modal awal dikurangi prive, lalu ditambah laba bersih. Hasilnya modal akhir 154.600.000 rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.